Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Adrina Fadila. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Pendahuluan. Indonesia sebagai negara yang mempunyai dasar negara yaitu Pancasila, yang memiliki sebuah arti penting, memiliki ideologi. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali negara Indonesia, negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat perlu memiliki ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Untuk itulah diharapkan dapat menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara, menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Liberalisme. Mengenai konsep liberalisme, dapat kita tarik beberapa pokok pemikiran yang terkadang di dalamnya sebagai berikut. 1. Inti pemikiran kebebasan individu. 2. Perkembangan berkembang sebagai respons terhadap pola kekuasaan negara yang absolut pada tumbuhnya negara otoriter yang disertai dengan pembatasan ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan terhadap warga negara. Yang kedua, komunisme. Gelombang komunisme abad ke-20 ini tidak bisa dilepas dari kehadiran Partai Bolshevik di Rusia. Gerakan-gerakan komunisme internasional yang tumbuh sampai sekarang boleh dikatakan merupakan perkembangan dari Partai Bolshevik yang didirikan oleh Lenin. 1. Inti pemikiran perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat, sehingga negara hanya sasaran antara. 2. Landasan pemikiran. A. Penolakan situasi dan kondisi masa lampau, baik secara tegas ataupun tidak. B. Analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada. C. Berisi resep perbaikan untuk masa depan. Dan D. Rencana-rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Terakhir, pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia terbagi atas positif dan negatif. Hal ini berdasarkan suku, bangsa, ras, dan juga agama. Pengaruh positifnya yakni Indonesia jadi memiliki keanekaragaman budaya yang terjalin rasih dan harmonis sehingga terwujud integrasi bangsa. Selain positifnya, ada juga negatifnya, seperti adanya sikap primordial yang berlebihan. Primordial yakni sikap mempertahankan kebudayaan daerah, agama, dan kebiasaan di masa lalu. Itulah dari presentasi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.